Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan yaitu bersukacitalah bagi orang yang semangat datang ke rumah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki alasan yang berbeda-beda untuk bersukacita. Ada yang bersukacita karena menjadi pemenang undian. Ada yang sampai tak bisa berkata-kata karena mendapat uang kaget. Tetapi sukacita karena alasan-alasan tersebut pada umumnya bersifat tak permanen, hanya sementara. Sebab semua yang ada di dunia ini takkan bisa memberikan sukacita yang sejati. Daud sesungguhnya punya alasan untuk bersukacita karena hal-hal lahiriah, karena ia adalah raja yang memiliki semua yang dibutuhkan: harta, pangkat atau kedudukan, popularitas dan sebagainya. Meski demikian, ia tak menggantungkan harapan hidupnya kepada hal-hal lahiriah tersebut. Bagi Daud, sukacita sejati justru ia rasakan saat berada di rumah Tuhan. Mengapa? Karena di rumah Tuhan ia mendapat segala hal yang diperlukan: kelepasan, kelegaan, kemenangan, pertolongan, dan mujizat. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita bawa semua beban dan persoalan hidup kita ke rumah Tuhan. Disitulah kita mendapatkan jawaban. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 84 ayat 11. Di rumah Tuhan ada sukacita dan kekuatan. Karena itu cintailah rumah Tuhan. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 122 ayat yang ke-9. Dalam nats ini terlihat jelas bahwa Daud mempunyai respons yang baik ketika diajak pergi ke rumah Tuhan. Ternyata dia tidak hanya mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya seorang diri saja. Dia juga sangat bersemangat dan bersukacita untuk pergi ke rumah Tuhan. Sebab di sana dia dapat bertemu saudara serta teman-temannya, yaitu orang-orang yang mencintai Tuhan. Ada suasana yang begitu harmonis di sana. Daud banyak mengagung-agungkan Yerusalem karena di sana ada bait Allah. Oleh sebab itu, dia peduli dan berdoa bagi kesejahteraan dan kebaikan Yerusalem. Dari pembacaan hari ini ada dua hal yang kita pelajari dari pemazmur. Pertama,
kita diajar untuk senantiasa bersuka cita dan bersemangat untuk datang ke rumah Tuhan. Tujuannya adalah agar kita bisa bertemu, bersekutu, dan beribadah bersama-sama saudara seiman yang cinta Tuhan. Dengan begitu, kita bisa saling menguatkan dan mendoakan. Kedua, kita diajar untuk turut mendoakan kesejahteraan kota tempat kita tinggal dan beribadah. Sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan bagi pelayanan gereja dan kita. Sayangnya, tidak sedikit umat Tuhan yang enggan beribadah dan tidak lagi bersuka cita saat datang ke gereja maupun saat beribadah, karena terlalu banyak aktivitas dan tidak punya waktu untuk beribadah di rumah Tuhan, dan ibadahnya dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban dan rutinitas belaka. Mereka tidak lagi peduli untuk mau berdoa bagi kesejahteraan kota. Apabila kita termasuk di antara orang-orang yang demikian, marilah kita mulai mengambil komitmen untuk berubah dan memperbaharui cinta kita kepada Tuhan. Dengan begitu, kita juga bersuka cita dan bersemangat saat beribadah kepadanya, serta tergerak mendoakan kesejahteraan kota kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan, kami terus mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong Bapa pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.